Selamat siang Pak Yudi Adigroho. Selamat siang Pak. Kita berbincang-bincang tentang sistem resi gudang yang saat ini sudah menjadi program pemerintah pusat, dan kita mengetahui bahwa salah satu dari program pemerintah pusat ini, Cianjur merupakan daerah yang cukup berhasil untuk menyelenggarakan sistem resi gudang. Mungkin Pak Yudi bisa menceritakan bagaimana keberhasilan sistem resi gudang di Kabupaten Cianjur. Terima kasih Pak Edi. Di Cianjur memang sudah mulai berjalan sistem resi gudang itu mulai tahun 2011 sampai sekarang. Kalau mengenai pembangunannya, awalnya memang dibangun 2009. Kemudian 2010 itu ada bantuan mesin dryer. Kemudian persiapan kami juga mempersiapkan untuk uji gudangnya sehingga tersertifikasi. Kemudian buat MOU dengan PT Pertani dan mempersiapkan anggaran 2011 untuk kegiatan 2011 sistem resi gudang ini. Memang pada awalnya kita membuat MOU dengan PT Pertani, dibiayai oleh APBD. Kemudian ada yang nyimpan secara kumulatif itu 2011 kurang lebih 259 ton kurang lebih secara per tahun 2011 kumulatif tuh. Nah, kemudian tahun 2012 itu MOU kita dirubah, jadi bukan lagi dibiayai oleh pemerintah daerah, tetapi dibebankan kepada penyimpan. Tapi pemerintah daerah menganggarkan juga untuk biaya perawatan, kemudian biaya jasa keamanan di gudang. Nah, setelah itu untuk yang menyimpan, jadi kita bebankan kepada biaya penyimpan. Tetapi pada tahun 2012 ternyata kita mencapai kumulatif kurang lebih 1.556 ton kalau tidak salah secara kumulatif, jadi sangat signifikan kenaikannya. Dan pas saat masuk memang umumnya itu pas lagi harga murah, kemudian pas mereka keluar masa panen raya Pak ya? Ya, pada saat panen raya waktu itu Maret dan Oktober itu memang sangat banyak. Kapasitas gudang kita juga cuma maksimal, ternyata setelah kita coba cuma 1.100 untuk gabah. Tetapi yang memanfaatkan bisa nyampe 1.553. Iya. Jadi melebihi kapasitas gudang sebetulnya. Iya. Bahkan tahun 2012 kita ternyata sampai bisa menolak yang mau menyimpan karena gudangnya penuh. Itu tahun 2012. Sepanjang tahun 2012 ada berapa banyak resi gudang yang terbit Pak? Kurang lebih 59 resi yang terbit untuk 2012 ya, tetapi ada yang tunda jual kurang lebih 2 resi memang tidak diagunkan ke Bank BJB itu. Tapi umumnya sebanyak 57 resi itu diagunkan ke Bank BJB. Jadi kita juga kurang lebih hampir 6 miliar Bank BJB memberikan kredit kepada para petani dan gapoktan itu, dan poktan 6 miliar alhamdulillah sudah lunas untuk 2012. Ya, dan memang para petani juga di samping memang sudah lunas, bank juga mungkin ada marginnya, dan petani yang menyimpan juga dapat margin. Setelah dihitung-hitung, ternyata yang nyimpan di gudang SRG itu setelah dikurangi biaya bunga misalnya tuh per bulan 0,5% dan biaya simpan,
mereka umumnya setelah dihitung untuk tahun 2012 itu per kilo jatuhnya Rp660 per kilo. Gabah. Oke, keuntungannya Pak ya? Ya, untuk 2012 keuntungan bersih setelah dipotong bunga bank dan sewa gudang, ya, dan biaya untuk uji mutu. Betul. Itu 600. Ya, uji mutu dan asuransi. Ya. 660 kurang lebih 660 per kilogram itu untuk tahun 2012. Dan memang setelah dihitung-hitung memang keuntungan petani kurang lebih secara kumulatif hampir 1 miliar yang mereka nikmati. Iya. Keuntungan dengan tuna jual dan keuntungan mereka dapat pinjaman untuk memanfaatkan pinjaman dalam tersebut. Kondisi itu Pak, produksi Cianjur sendiri, produksi Cianjur kurang lebih gabah kering pungut tahun 2012 itu 390.000 ton kurang lebih dari luas sawah kurang lebih 65 hektar, dan potensi untuk gabah kering-keringnya kurang lebih 320.000 ton 320.000 ton gabah kering giling. Jadi dari 320.000 gabah kering giling untuk tahun 2012 itu kalau kita ngambil 1.500 yang disimpan di gudang itu hanya 0,5%, itu tidak nyampe 1% secara kumulatif 2012 yang disimpan di gudang SRG. Pak Yudi, kita tahu bahwa Cianjur ini merupakan salah satu sentra produksi beras yang sangat terkenal, yaitu Pandanwangi. Nah, adakah dari resi gudang yang diterbitkan gudang Cianjur dari komoditi Pandanwangi, Pak? Untuk sampai saat ini belum ada yang menyimpan jenis Pandanwangi, tetapi ada yang mirip Pandanwangi seperti Sintanur. Itu ada Sintanur, Ciherang, dan satu lagi Sintanur, Ciherang, dan Muncul. Itu varietas yang hampir sejenis dengan Pandanwangi, tapi tidak bukan berarti sama dengan Pandanwangi, tapi hampir sejenis dari bentuknya seperti Pandanwangi, bentuknya bulat, kalau IR panjang. Nah, untuk jenis Ciherang, Muncul, dan Sintanur itu ya bulatnya itu seperti beras Pandanwangi. Apakah memang karena produksi Pandanwanginya sendiri yang kurang Pak, sehingga ketika panen pun sudah langsung dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi, Pak? Jadi untuk Pandanwangi memang masa tanamnya itu kurang lebih 6 bulan Pak, 6 bulan, jadi relatif lebih lama. Kemudian untuk Sintanur, Ciherang, dan Muncul itu kurang lebih 3 bulan itu bisa, masa tanamnya itu 3 bulan, lebih cepat itu Pak. Jadi memang selain lebih lama, ya memang di pasar juga untuk harga Pandanwangi memang relatif tinggi itu Pak. Lalu Pak, keberhasilan lain dari sistem resi gudang di Cianjur ini tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa instansi yang terkait. Misalnya di sana ada pengelola gudang, terus di sana ada perbankannya, di sana juga ada lembaga uji mutu. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana koordinasi dengan beberapa lembaga ini Pak yang dilakukan oleh dinas sendiri, Pak? Baik Pak, jadi pada prinsipnya kuncinya itu kenapa di Cianjur bisa operasional seperti yang diharapkan, karena pertama itu memang keseriusan dari dinas, khususnya dinas perindustrian dan perdagangan. Kalau melihat kronologisnya, memang waktu itu saya kebetulan tidak dipindah-pindahkan itu Pak, mulai dari mungkin bisa dikatakan 2009 gitu, 2008 kita masih tetap di kelas seksi waktu dulu. Memang
fokus gitu Pak, dan itu merupakan menurut saya merupakan tantangan kenapa sistem resi gudang ini merupakan tantangan dan memang harus berjalan gitu. Dan keseriusan aparat untuk membaca aturan-aturan yang sekiranya bisa sistem resi gudang ini bisa berjalan, karena dengan tidak berpindah-pindah semakin fokus. Kita juga memprogramkannya itu berlanjut dari APBD 2011, 2012 bahkan mungkin 2013 untuk mendukung operasionalnya sistem resi gudang ini, ya termasuk dengan perawatan Pak. Jadi untuk 2012 sendiri itu untuk pintu, karena kita sering buka tutup sampai udah diganti dengan biaya pemeliharaan yang dianggarkan dari APBD itu untuk pintu gudang Pak. Dulu pintu gudang yang sifatnya pakai buka tutup ke pinggir ini folding gate, sekarang ibaratnya pakai Henderson Pak. Jadi berlapis baja. Alhamdulillah tikus juga tidak masuk. Kalau dulu bawahnya masih bolong Pak, di samping cepat rusak. Ya sekarang tikus tidak masuk Pak. Dulu sangat rentan itu. Nah itu jadi di samping keseriusan kita juga harus berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Tapi tetap leading sektor itu yang saya rasakan Disperindag Pak. Ya. Leading sektor di mana kita udah berbuah, misalnya udah sukses, kita jangan ego sektoral Pak. Ya. Jadi anggaplah dinas pertanian mengklaim, dinas koperasi mengklaim, dinas badan ketahanan pangan maupun Pemda sendiri, dinas instansi yang ada di Kabupaten Cianjur maupun di provinsi saling mengklaim bahwa itu kesuksesan bersama. Kita harus welcome gitu. Jadi jangan sampai wah ini keberhasilan perdagangan karena kegiatan di perdagangan, tidak seperti itu Pak. Jadi walaupun misalnya merasa ya yang bertarung itu dinas perindak di mana udah berhasil, ya kita jangan ego sektoral. Kemarin banyak semua tim Pak ya. Ya, semua tim. Itu kunci pertama Pak. Kunci kedua, kita harus betul-betul bisa mencari calon pengelola Pak. Calon pengelola di sini otomatis sebagai aparat Pak ya. Anggap aparat bisa dipindahkan kapan saja. Ya. Sedangkan calon pengelola di sini harus betul-betul valid, harus betul-betul bisa diajak kerjasama dan tahu tentang tentang resi gudang, tentang kondisi panen, kondisi petani, sehingga si pengelola gudang dikasih kewenangan oleh dinas atau oleh Disperindag supaya mengelola gudang ini. Sampai saat ini alhamdulillah seperti Pak Nana ditunjuk sebagai manajer gudang, pengelola gudang di SRG. Ya alhamdulillah fokusnya itu di SRG. Ya. Bayangkan kalau si calon pengelola misalnya dia itu sebagai pedagang, ya, otomatis dia juga punya kesibukan dagangnya. Ya. Ini pekerjaan ini seolah pekerjaan sampingan. Ya. Kadang-kadang Bapak mau datang ke sini, saya lagi ada di luar kota. Ya. Bapak misalnya ada tamu lagi di mana, ada lagi si pengelola lagi di luar kota misalnya, ada yang mau nyimpen lagi di luar kota. Nah, tapi kan kalau misalnya kebetulan fokus ya, karena memang kita juga menyediakan anggaran untuk untuk 2013 ada untuk pengelola, ada untuk si satpam ya, sehingga mereka pun fokus untuk bekerja di gudang sistem resi gudang ini Pak. Terima kasih pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur terkait dengan keberhasilan sistem resi gudang di daerah ini. Bahwa satu poin yang ditunjukkan oleh Pak Yudi, bahwa resi gudang hanya dapat berjalan ketika ada koordinasi antara instansi terkait dan dukungan dari para stakeholder yang lainnya. Untuk selanjutnya kami juga akan menantikan apa gebrakan-gebrakan berikut dari yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait dengan pengembangan resi gudang di hari-hari yang akan datang. Terima kasih pemirsa.